masalah. Inilah Nahdlatul Ulama. ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد ولا ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام وإظهار الدعاء على الطريقة الجمعية إلى الضد العلماء.
الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة
mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, pejabat pemerintah, Bapak Kuwu, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat, masyarakat putri dalam. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan kalian semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita rahmah, inayah, ma'unah, hidayah, taufiq minat dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Masuk di daerah Putri Dalem, desa Putri Dalem, kemudian kecamatan Jati Tujuh. Saya yakinnya ini ada situs sejarah yang berkaitan dengan Cirebon, Majalengka, karena dulu sempat ada perang Kedongdong dan bagaimana itu ada ceritanya, sejarahnya. Karena di Majalengka ini juga ada beberapa kaitannya dengan Keraton Cirebon. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa seorang waliullah di Cirebon yang asalnya dari Majalengka, diantaranya adalah Mbah Wali Krian. Itu jadi menantunya Mbah Muta'an. Itu jadi menantunya Mbah Muta'an. Mbah Muta'an punya anak putra yang terbesar laki-laki Mbah Soleh Benda Kerep. Punya putra yang terkecil namanya Mbah Abdul Jamil Buntet Pesantren. Jadi kakak beradik Benda Kerep dengan Buntet Pesantren. Kakaknya itu Benda. Kalau saya dari bapak, dari abah saya Fuad bin Hashim bin Mansur bin Soleh, jadi Soleh. Kalau dari ibu bin Abdul Maula binti Mustahdi bin Abbas bin Abdul Jamil. Jadi ibu saya cucunya Mbak Abdul Jamil, abah saya cucunya Mbak Soleh. Jadi cucunya kakak dengan cucunya adik kawinlah keluar saya gitu. Saudara-saudara sekalian, ini mudah-mudahan ini Mbah Wali Krian itu dari Majalengka. Maka dari itu sangat dekat sekali hubungannya antara Majalengka dengan Cirebon. Banyak beberapa keluarga Kesultanan Cirebon itu ke Majalengka. Saya dengar cerita-ceritanya. Saudara-saudara sekalian, kalau keluarga Kesultanan Cirebon ini semua pucuknya dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah punya cucu yang sangat banyak. Kalau saya dari Syarif Hidayatullah dari Pangeran Pasarian As-Sayyidus Syarif Al-Habib Tajul Arifin. Itu putra beliau yang paling besar. Ada lagi beliau punya adik namanya adalah As-Sayyid As-Syarif Hasanuddin yang menurunkan keraton Banten. Itu adiknya mbah saya. Nasabnya lengkap, terjaga, rapih, dipegang oleh para ulama dan para mbah-mbah saya. Bukunya tercatat di keraton. Jadi kalau seumpama ada katanya cucunya Wali Songo itu terputus, itu bohong. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang merasa khawatir atas kebangkitan daripada cucu-cucu Wali Songo. Kenapa? Karena cucu Wali Songo itu luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Karena Wali Songo ini adalah bukan sekedar seorang ulama besar, bukan sekedar seorang da'i, bukan hanya seorang habaib, tapi seorang mukhlis yang berani hijrah dari India ke Mesir, dari Mesir ke Indonesia hanya untuk dakwah Islamiyah.
Contohnya adalah mbah saya, Mbah Syarif. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalau kalian menyebut saya Al-Husaini, itu jangan Al-Husain, Al-Husaini dikasih ya nisbat. Itu karena dari Sayyidina Husain. Dulu zamannya abah saya tidak pernah mencantumkan Al-Husaini karena belum usum. Tapi sekarang usum al-al, al ini, al ini, al ini, ya udah sebut Al-Husaini dari Sayyidina Husain. Saudara-saudara sekalian, anak cucunya Syarif Hidayatullah masih ada, anak cucunya Sunan Gunung Jati banyak, anak cucunya Syarif Hidayatullah masih nyambung, anak cucunya Syarif Hidayatullah banyak mendirikan pesantren-pesantren. Di antara pesantren yang besar adalah Bunten Pesantren dengan benda kerep, itu seluruhnya adalah zurriyahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kalau seandainya mereka bukan anak cucunya Syarif Hidayatullah, mereka tidak akan mampu mendirikan pesantren yang begitu besar. Mereka tidak akan mampu mempertahankan satu tradisi ikhlas lillahi ta'ala, berkhidmat kepada ilmu, ngajari masyarakat sampai detik ini. Mentalitas semacam itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki terah Syarif Hidayatullah. Saudara-saudara sekalian, kalau orang nggak punya nasab, tidak punya darah Syarif Hidayatullah, mana mungkin mau hidup dengan santri, nggak punya apa-apa. Saudara-saudara sekalian, nggak punya apa-apa, dia bisnis tidak, dia tiap harinya ngaji Quran, ngajar masyarakat. Semua yang dititipin apalagi santri Bunten Pesantren ribuan orang seluruh Indonesia ada. Dari pagi sampai siang ngurusi pesantren, dari pagi sampai siang, tidak pernah memperhitungkan kekayaan pribadi, makan minumnya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berpikir untuk memiliki mobil mewah, tidak pernah pengen berpikir untuk menjadi pejabat tinggi. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya mendidik masyarakat supaya masyarakat Majalengka ngerti agama, ngerti Quran, ngerti hadis, ikut kepada Nahdlatul Ulama, tidak dibohongi atas nama agama oleh orang. Itu saja anak cucunya Sunan Gunung Jati kepengennya. Saudara-saudara sekalian, nggak ada yang mampu, Pak. Orang Majalengka begini, orangnya kuat-kuat tuh, orang badannya gede-gede, belum tentu kuat kalau jadi ustadz, jadi kiai. Sampai tiap hari di musola ngajar ngaji Quran, jangan kerja, jangan cari uang. Apa istrinya nggak protes? Itu mesti itu protes. Apalagi sekarang zamannya zaman kreditan, ingin kredit ini kredit ini semua. Oh, yang namanya perempuan ibu mesti pengen ini pengen ini. Zamannya zaman media sosial, pengen tampil begini, pengen tampil begini. Tapi bagaimana dia berdedikasi, dia setia terhadap agama, bagaimana dia setia terhadap adat budaya, khidmah kepada mbah-mbahnya untuk meneruskan perjuangan agama. Ya dianya, ya istrinya, ya putra-putranya, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang besar, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang kaya, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang hebat. Tiap harinya hidupnya khidmat untuk agama. Mana mungkin kalau bukan anak cucunya orang semacam Mbah Syarif Hidayatullah, nggak bisa macam itu. Kalau mereka itu cucunya si Kasmet, nggak bakal bisa. Nasabnya masih tersusun rapi, nasabnya masih tersusun rapi, nasabnya masih tersimpan rapi, turun temurun diwariskan kepada anak cucunya. Jadi kalau ada di Majalengka mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu terputus, keturunan Sunan Gunung Jati terputus, berarti Anda itu dajjal, pembohong atas nama agama. Berarti Anda tidak percaya kepada Bunten Pesantren. Faham tuh? Faham tuh? Faham tuh, faham. Lu penting unggut-unggutan beres. Yang takut terhadap kebangkitan daripada anak cucunya Sunan Gunung Jati, kebangkitan daripada anak cucunya Wali Songo, ada ketakutan, rasa terpengaruhnya. Kenapa? Sebab pengaruhnya Wali Songo sangat besar, anak cucunya banyak pintar-pintar, banyak jadi orang alim, ngerti agama, tingkatan lebih tinggi daripada yang lainnya, mendirikan pesantren
daripada nasab-nasab yang lain. Anak Sunan Gunung Jati, anaknya keturunannya Wali Songo adalah satu fam habaib yang terbanyak di Indonesia itu. Bukan ratusan ribu, jutaan, bukan jutaan, tapi puluhan juta, sampai membentuk sebuah bangsa termasuk bangsa Indonesia. Nah, total ulama itu ulama-ulama dan kiainya dipimpin oleh anak cucu zuriyahnya Wali Songo. Seluruhnya adalah habaib, seluruhnya adalah syarif, seluruhnya adalah anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya adalah keturunan para ulama yang mukhlisin, keturunan pada doa ilallah, para dai ilallah. Nah, total ulama, makanya NU itu sangat kuat. Dicaci maki diem NU, dijelek-jelekkan diem NU, banser difitnah tapi memaafkan. Kenapa? Karena ikut kepada para ulama. Itu namanya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laras memahami maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Putri Dalam mengistilahkan kelahiran baginda Rasul itu dengan 3 istilah. Dengan 3 istilah. Istilah yang pertama itu saudara-saudara sekarang maulid, istilah nomor kaping 2 na maulud, istilah nomor kaping 3 na muludan. Kalau masyarakat Putri Dalam mengistilahkan maulud, tidak salah. Kalau lebih mulih maulid, tersalah. Kalau seumpama saya mah lebih senangnya muludan, sarwa wae. Yang penting jangan urusan, jangan kemudian berbeda-beda, kemudian urusan, jangan kemudian berbeda-beda terpecah belah. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat manusia yang siap untuk berbeda. Kalau Anda tidak siap untuk berbeda, tidak usah masuk Islam. Contohnya naon tah, makanya belajar tuh mondok di pesantren. Jangan belajar di Google Majalengka. Mah belajar Quran di Google, belajar Quran di YouTube. Ngagorengkan Kang Said ambil ke Makruf Amin, ari ke Makruf teh cucukna ke Nawawi Banten. Upami ke Nawawi Banten eta di antawisna kitabna teh seueur disebutnya juga Syekhul Hijaz atau Syekhul Ulama Hijaz, termasuk guru besarnya ulama-ulama Hijaz. Di antara kitabnya yang dipakai oleh seluruh pesantren di Hayatul Zain, seluruh pesantren bertabarruk kepada, yaitu kepada Kiai Nawawi Banten. Ini kiai yang punya pesantrennya bertabarruk kepada karangannya, karyanya, mbahnya Kiai Ma'ruf Amin, tapi yang jadi cucu nama gorekan Kiai Ma'ruf Amin. Semua itu santrinya bodoh-bodoh. Kenapa? Sebab yang jadi kiainya nggak bisa bertabarruk. Jangan ngegorengkan Kiai Ma'ruf. Saudara-saudara sekalian, jarang menggorengkan Kang Said. Kang Said itu Habib. Katanya kalian cinta kepada para habaib. Kenapa habaib-habaib yang di NU Anda tidak mencintai? Kalau mencintai habaib semuanya, jangan dipilah-pilah. Saudara-saudara sekalian, mondok di pesantren ini gak kalau ngegorengkan Kang Said, masa itu Kang Said begitu, cek saha tos kependaksar Kang Said tajan, tos kependaksar Kiai Ma'ruf tajan, lalu bisa nyaris itu kumaha lo di YouTube, kak YouTube-nya kieu, jadi kata YouTube begini, kata YouTube begini. Ente ini agamanya Islam apa agama YouTube? Cek YouTube, sudah tahu yang namanya YouTube adalah ciptaan orang Yahudi. Kalau tidak digunakan semestinya bisa mengadu domba antar umat Islam. Jangan kata YouTube, belajar kok di YouTube, belajar di pesantren, belajar jangan di jalanan, jangan ngambil ustadz kiai di jalanan sembarangan. Sanadna teu jelas, ieu teh mazhabna naon. Makanya tadi ada yang bilang, Kang, kalau orang NU pakai cadar boleh nggak? Boleh. Cuma kalau orang NU pakai cadar ayat mazhabna naon, mazhab Hanafi. Nah kalau orang HTI pakai cadar gaduh mazhab eta teh. Wong HTI terkenal mazhab.
Umpamai orang tengah ngage cadar, eta mazhab Hanafi ngage cadar, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ngage cadar. Umpamai anjeun sanes NU ngage cadar, mazhab naon Quran hadis enak bae anjeun. Quran hadis cek saha? Leres itu. Bapak dan Ibu sadayana. Memang yang namanya Quran turun ke anjeun mah. Apan malaikat Jibril masihan hadis ke anjeun langsung itu kan lewat para ulama. Bukan langsung dari malaikat Jibril. Jangan bicara langsung Quran hadis. Belajar ke pesantren, saudara-saudara sekalian. Lah contohnya naon ieu maulud buludan. Aya maulud buludan ini asalnya dari lafaz anu sarua. Urang teh nyarios Sunda ke Sundanya Sunda Cirebon ieu teh. Ngertos unggut-unggutan wae lah. Tong sering-sering komen gitu mah. Tong jadi orang rewel mah pireng kan badannya kan dengarkan kuping cocok unggut-unggutan beres. Bapak-bapak dan ibu sadayana teh. Ini maulid asalna tina lafaz anu sarua. Naon nya eta walada tah cek santri murang kali anjeun anu mondok di buntet kitu. Walada upami diteraskeun walada yaitu lidakan. Wa maulidan jadi bentuk masdar artosna kelahiran. Fahuwa walidun wa dzaka mauludun jadi maulud ieu bentuk isim maf'ul artosna murang kali anu dilahirkeun. Maksudna teh kanjeng jangan teh koret-koret bisa teh. Bapak-bapak dan ibu sadayana lidlah talid maulidun ieu bentuk isim zaman isim makan. Isim zaman artosna zaman dilahirkan, isim makan artosna tempat anu dilahirkan. Makanya upami ibu bapak kemudian ke Mekah, di samping Masjidil Haram teh, di payunan Masjidil Haram teh aya gedung tulisanna Maulidun Nabi artosna tempat dilahirkan Kanjeng Nabi. Jadi maulid itu bisa arti tempat dilahirkan, bisa arti zaman dilahirkan. Tapi yang dimaksud zaman dilahirkan atau berupa bentuk masdar, artosna kelahiran. Upami maulud itu artosna murang kali anu dilahirkan. Jadi sarua bae asalna tina lafaz walada. Ki melongo anjeun, melongo ngerti apa melongo keder anjeun. Aya perbedaan, jangan suka mengkafirkan. Asal dari lafaz yang sama, asal dari sumber yang sama, tidak jadi masalah. Inilah Nahdlatul Ulama. Sekalian, satu-satunya bahasa di mana para ulamanya memiliki tanggapan di dalam masalah tata bahasa Arab, tata bahasanya berbeda-beda, cuma bahasa Arab. Coba orang sadayana buka kitab Ibnu Aqil. Upami anjeun sadayana pernah mondok di Buntet, di Ciwaringin, di Kemper, di Boyok, Ploso, Petuk, Jampes, Paculugoang, Kediri, atau seumpama di Bahrul Ulum, aya di Tasikmalaya, di Garut, di Al Fauzan. Buka deh kitab Ibnu Aqil tah. Eta ulama berbeda-beda dalam menanggapi dalam beberapa bagi tata bahasa Arab. Ulama tak beda-beda. Ada ulama madzhab ilaihil basriyun, kata ulama Basra seperti ini. Di antara tokohnya ulama Basra adalah Imam Al-Khalil, Imam Al-Asma'i, di antaranya Imam Sibawih. Nomor 2 adalah madzhab ilaihil kufiyun, ulama Kufah seperti ini. Contohnya adalah Imam Kisai. Ada lagi orang yang menengahi keduanya. Siapa di antaranya Imam As-Sunhaji yang kita sebut bersama-sama yaitu adalah Imam Al-Ajurumiyah yang punya kitab Ajurumiyah. Itu para ulama beda-beda. Kata satu ulama mengatakan boleh kita mengatakan Zaidun dorobtu. Kata seumpama yang lain tidak boleh Zaidun dorobtu, harus Zaidan dorobtu. Kalau seumpama mau Zaidun dorobtu harus dikasih hu, Zaidun dorobtuhu. Tapi kalau tidak ada hu harus Zaidan dorobtu. Kata yang lain enggak apa-apa, Zaidun dorobtu. Beda-beda. Dan bukan cuma itu, ribuan kosakata, ribuan tata bahasa Arab itu ulama beda-beda. Perbedaan para ulama di dalam menyusun tata bahasa Arab itu adalah cuma terjadi di bahasa Arab. Yang lain tidak ada perbedaan. Tata bahasa Indonesia tidak ada bedanya. Tata bahasa Jerman tidak ada bedanya. Tapi konsekuensinya pasti di dalam Al-Quran terjadi perbedaan dalam menafsir.
contoh antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi beda. Kata Imam Syafi'i, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Imam Syafi'i membaca arjulakum, arjulakum diatafkan diikutkan kepada wujuhakum fathah, aydiyakum arjulakum, faghsilu maka basuhlah. Maka menurut mazhab Syafi'i ketika kita wudu membasuh kaki, maka kaki cukup dibasuh saja, tidak wajib digosok-gosok. Yang penting wusulul ma'i, yaitu air nyampe ke kaki. Air nyampe ke kaki, kakinya ke kulit kaki terkena air sudah cukup walaupun tidak digosok-gosok. Itu menurut mazhab Syafi'i. Digosok-gosok hukumnya sunnah. Makanya kan kata Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Balibari dalam kitab Fathul Mu'in bahwa di antara sunnah daripada wudu itu adalah dalkul a'dha, gosok-gosok anggota badan termasuk kaki. Kata Imam Hanafi, bukan arjulakum, membacanya apa? Arjulikum. Jadi ikutnya ke wamsahu biru'usikum ma arjulikum. Usaplah kepala-kepala kalian dan kaki kalian. Maka kata mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya ketika kita wudu kemudian kita membasuh kaki, tidak cukup membasuh kaki, tidak cukup wusulul ma'i ila rijli, tidak cukup air nempel di kaki, tapi harus digosok-gosok. Kalau tidak digosok-gosok tidak sah. Makanya orang pakai mazhab Hanafi kalau wudu itu kakinya digosok-gosok. Beda enggak? Beda enggak? Beda enggak? Mau nyalahkan Imam Syafi'i? Mau nyalahkan Imam Hanafi? Jadi orang kalau seumpama Imam Syafi'i bener enggak? Bener enggak? Imam Hanafi bener enggak? Yang tidak benar saha? Jalma anu gorekan Imam Syafi'i, orang yang mencaci maki Imam Hanafi, orang yang tidak siap menghadapi sebuah perbedaan, merasa benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, paling islami sendiri, yang lain salah, yang lain musyrik, yang lain kafir. Ini yang tidak benar. Kenapa? Sebab sudah melawan daripada takdir daripada Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Siap untuk berbeda. Illal mutahharun, tidak boleh memegang dia kecuali orang yang disucikan. Kata Imam Syafi'i mengatakan la yamassul Qur'an illa mutawaddi. Maksudnya tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Jadi huknya la yamassuhu illa mutahharun, huknya itu kembalinya kepada Al-Quran. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan tafsir Isyari mengatakan la yamassuhu illa mutahharun, artinya adalah ay la yambaghi li ahadin an yuqarriba ila Allah ta'ala illa al-mutahharuna 'anil zallati wal hawasat. Maksudnya adalah tidak boleh memegang huknya dia itu Allah kecuali orang yang disucikan. Artinya tidak sepantasnya kalian ketika mau mendekatkan diri kepada Allah kecuali hatinya harus disucikan dari segala sifat-sifat rendah dan kejelekan. Beda-beda. Yang pilih Prabowo Islami, pilih Jokowi kafir, udah sirah. Kata siapa? Pak Jokowi itu seolah-olah dipojokkan, seolah-olah Pak Jokowi itu tidak Islami, di PKI dasmo. Kalau NU sadar ini ada upaya-upaya politik untuk menjatuhkan Pak Jokowi, boleh orang menjatuhkannya lain, tapi yang fair. Jangan pribadinya, jangan dituduh dengan fitnah, program-programnya dong yang kira-kira bisa melawan Pak Jokowi. Bukan berarti saya itu condong ke Pak Jokowi, siapapun orangnya. Dulu Pak SBY, nah ketika Pak SBY sudah jadi presiden, ini bukan berarti Pak SBY itu mewakili personality, tapi Pak SBY sudah menjadi kelambang kedaulatan rakyat Indonesia. Kemudian kalau seumpama Pak Jokowi sudah jadi presiden, itu berarti Pak Jokowi bukan wakil daripada personality pribadinya, tapi Pak Jokowi sebagai presiden sudah menjadi lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Kalau sudah menjadi lambang kedaulatan rakyat Indonesia, tolong digorengkan. Sebab kalau seumpama kita mencaci maki lambang kedaulatan rakyat Indonesia, berarti kita sama-sama menginjak kedaulatan rakyat Indonesia. Itu masalahnya, bukan masalah Jokowinya. Tidak ada urusan dengan Jokowi secara pribadi.
Pak Jokowi pribadi, siapapun orangnya. Ketika SBY dicaci maki, NU mengatakan jangan suka mencaci maki orang yang dipilih oleh rakyat jadi presiden. Paham tuh? Tanda rakyat Indonesia jangan dicaci maki. Mencaci maki presiden berarti sama dengan mencaci maki kedaulatan rakyat Indonesia. Ini masalahnya, ini yang NU tidak suka. Apa dibawa ketiak Jokowi dasira. Kalau nggak ngerti politik jangan sok pinter politik kan teh. Sebenarnya saya dipikirin sekarang di rongan bahas. Ngerti beli ngerti mantuk beres. Fitrah allati fatarat nas 'alaiha, di mana fitrah itu diciptakan oleh Allah, disesuaikan dengan filsafat kehidupan manusia. Manusia itu fitrahnya berbeda-beda. Maka dari itu Al-Qur'an dikemas oleh Allah untuk menaungi beberapa perbedaan yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam kehidupan manusia. Maka diciptakannya, diturunkannya dengan bahasa Arab. Kenapa? Fitrahnya manusia berbeda-beda. Orang NU baca sholawat nggak ngerti artinya, percuma. Orang NU baca Al-Quran Yasin nggak ngerti artinya, percuma, nggak ada manfaatnya. Orang semacam ini bukan orang pintar. Biasanya orang begini ngakunya intelektual. Menurut orang dia sanes intelektual, temblektual gitu. Lihat saudara-saudara sekalian, kalau sudah berhadapan dengan realita, mual biasa membantah. Nah, realitanya gitu. Realitanya kalau seumpama Indonesia itu dicekam di atas namakan Islam, sadayana bubar, terpecah belah. Akhirnya kekuatan Islam jadi lemah. Indonesia sebagai sebuah negara yang besar jadi kecil bagaikan tikus-tikus yang tidak ada artinya. Maka realitanya seperti itu. Realitanya kalau seumpama Indonesia itu berpisah, Kalimantan punya negara sendiri, Sumatera punya negara sendiri, Sulawesi Manado jadi negara sendiri. Ya kalau negara Islam, kalau jadi negara Kristen susah, langsung masuk kadinya susah. Contoh Timor Leste menjadi negara Injil, ayeuna orang Islam susah masuk kadinya teh. Coba kalau Timor Leste masih jadi bagian Indonesia, kita masih mudah dakwah kadinya. Eta NU. Tos dengetan bae dengetan. Logika matematika itu pasti, cek saha logika matematika pasti. Disebutnya ilmu pasti, cek saha. Ilmu pasti cek anjeun. Cek mana? Coba cek orang-orang Eropa saya. Orang-orang Eropa ayeuna yang namanya logika matematika sudah tidak bisa disebut ilmu pasti. Ya 1 tambah 1 adanya 2. Kalau 1 tambah 1, 2 tambah 2 adanya 4. 2 tambah 2, 2 tambah 3 5, 3 tambah 2 5. Iya. Tapi saya tanya, coba jawab, 5 ditambah 5 kali 3 dibaca dari kiri, 5 tambah 5 sabaraha? Kali 3 berarti jadinya berapa? Berarti kalau dibaca dari kiri, dihitung dari kiri dapatnya 3. Coba dihitung dari kanan, 3 kali 5 sabaraha? 3 kali 5 sabaraha? 15 tambah 5 berapa? 20. Kenapa kalau dibaca dari kanan dapatnya 20, kalau dari kiri 30? Nunjukkan itu logika ilmu matematika belum pasti. Bisa yang lawan kita masa menang. Salli, ayo sarang-sarang. Iman ala dan awal ali biman qadwah wal ali mangkot wahada. Duit rewel asal banyak duit nem apal sadaya, asal gotok pakai ketepil lakinya disuruh ngepel, besok masuk ke neraka wel tampang kaya wewe syukur ngaku nyari